Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor telekomunikasi, infrastruktur, dan lainnya. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Friendway, keenam ERA, ketujuh ERAL, kedelapan MTEL, kesembilan Tebik, ke-10 Tower, ke-11 Sen, ke-12 ASA, dan terakhir SLC. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup menguat 5,6% ke harga 9.800. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ISAT mantul lagi dari 9.000 berapa? 9.200. Dia mantul, dan apakah ini aman? Kalau menurut saya ya naik-naik terbatas lah. Mungkin bisa all time high lagi, sekali lagi. Setelah itu ya tetap ada koreksinya ya. Untuk ISAT ini sentimennya kalau nggak salah ya dengan Hutsion itu ya, dengan Tri. Tapi ya itu isu lama yang digoreng lagi mungkin dengan biar sahamnya bisa naik lagi. Tapi ya menurut saya juga ya naik-naik terbatas, hati-hatilah ya. Kalau Bapak Ibu salah momentum belinya ya takutnya naiknya terbatas, resikonya lebih besar untuk ISAT. Jadi seperti itu untuk ISAT. Kalau menurut saya karena tutupannya di harga tertingginya, walaupun dengan broker summary yang tidak terlalu signifikan, tapi terlihat memang broker-broker asing yang akum YU, RX, BB, AK ya cukup menarik lah untuk ISAT diperhatikan besok. Tapi kalau baru beli hitung-hitung aja risk rewardnya. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang kembali ditutup menguat 1,63% ke harga 1.490. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Excel diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Excel kena profit taking dia di atas ya, dan gagal lagi dia menembus 2.560 atau 2.500 itulah minimal. Tapi kalau dilihat volume meningkat dan masih sama, menurut saya Excel itu lebih menarik kalau dia koreksi dulu bentuk swing low-nya, membentuk soldernya ya, mungkin di 2.200 atau 2.300 itu lebih nggak masalah lah ya maksimalnya 2.130. Harga sekarang harga tinggi tapi belum pasti juga turun, bisa aja dia nge-swing atas dulu nanti sedikit lagi ya, tinggal lihat besok. Kalau besok tembus 2.500, titik amannya itu 2.500, di atas itu aman, di bawah itu ya masih berpeluang bentuk swing low-nya makin dalam. Untuk Excel, kalau nggak salah Excel ini ada sentimen dari yang digoreng lagi ya, mau merger sama Friend, cuman belum tahu nih pasti enggaknya ya, masih dalam isu juga dan isu lama itu untuk Excel. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TLKM yang ditutup di 3.740 menguat 0,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. TLKM kena buang dan mantul lagi. Dalam kondisi seperti ini masih sama. Kalaupun lanjut turun ya nggak masalah. Untuk Telkom masih kesempatan malah kumpulin dulu aja sampai mendekati akhir tahun. Ya bisa seperti itu. Untuk Telkom, kalau ditanya bisa naik nggak sih Telkom dengan pola seperti ini ya, mungkin aja, tapi ya naik terbatas. Tapi kalau bisa sampai 3.900 itu cukup lumayan juga ya, sekitar 6%. Dia menguji trendline downtrendnya ini, nge-swing atas dulu baru lanjut koreksi, dengan target koreksinya tuh mungkin menurut saya ya 3.400 3.500 ini aja lah ya, maksimal dia koreksi kalau ISG nantinya koreksi. Tapi kalau ISG tembus 7.100 1-2 hari ke depan, TLKM kemungkinan besar juga dapat inflow ya, targetnya 3.900 itu untuk TLKM. Seperti itu. Dan maaf tadi saya bilang sekitar 6%, ternyata enggak ya, 160 poin aja, berarti sekitar 4%-an aja. Seperti itu untuk TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Friend yang ditutup menguat 11,32% ke harga 59. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Friend diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Friend akhirnya bangun juga ya setelah konsol-konsol lama, dan isunya sih kembali muncul, kembali digoreng itu mau merger dengan Excel. Tapi ya memang teknikalnya udah lama di bawah dan rebound itu wajar. Tapi apakah bisa beli harga sekarang? Ya bisa, harusnya ya, tinggal Bapak Ibu bagaimana strategi stop loss-nya aja. Kalau misalnya dia gagal bertahan di atas 55 stop loss, boleh ya
Pokoknya kalau sudah candle seperti ini, volumenya juga cukup signifikan, bahkan volumenya ini terakhir yang sebesar itu tuh waktu di September 2022 ya. Berarti setahun yang lalu akhirnya ada volume besar muncul ya, semestinya itu sinyal untuk arahnya atas ya. Yang penting bagaimana strategi Bapak Ibu aja, stop loss di mana. Kalau menurut saya ini ada sinyal, cuman waktunya apakah cepat lambat ya kita nggak tahu. Apakah mungkin konsolidasi dulu ya seperti Dewa yang baru akhirnya naik ya. Ya bisa aja. Tapi trennya mestinya sih bagus. Harusnya sinyal valid breakout lah. Cuman ada prosesnya. Ya syukur-syukur kalau cepet naiknya 1-2 hari aja, 3 hari, 4 hari lanjut naik ya bagus. Ya seperti itu. Sekarang Bapak Ibu bisa pakai supportnya itu 5453. Tinggalin aja, pejam mata aja kalau dia jebol itu. Untuk friend. Jadi seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada friend W2 yang ditutup menguat 33,3% ke harga 8. Kalau dilihat transaksi asing gak ada jual beli. Ini yang suka warrant ya silahkan. Kalau nggak salah 2026 baru expirednya. Kalau mau trading warrantnya W2. Kalau dilihat ada akumulasi di friend W2. Tapi disclaimer ya. Resiko juga tinggi kalau trading saham warrant. Ini teknikalnya friend W2 ya. Ini yang suka warrant ya mungkin kalau dilihat induknya naik mereka ngincer warrantnya karena ya naiknya itu cukup besar ya, satu ticknya aja bisa 10% lebih, bisa 12%, 13%. Ya tergantung masing-masing lah bagaimana ya. Kalau dilihat ya ini ada resisten EMA 200-nya di 10 atau di 9 nih. Ya nih areanya. Kalau tembus itu ya bisa uptrend juga friend warrant 2, friend W2 nih ya. Dan friend W2 ini sudah downtrend semenjak 2021 ya, turun terus tuh dari kalau ada yang nyangkut mungkin nggak ada yang nyangkut dari 90 harga sekarang pasti ada ya yang nyangkut di friend warrant 2 ini juga pasti banyak ya, apalagi lagi pomo-pomo dari 2021 2022 sekarang ya floating rate 89% ya, sangat besar itu, sangat lama mungkin baru naik ke sana kalaupun bisa ya. Trading cepat lah friend W2 nih ya, scalping ODT fast rate naik 1 tick jual aja, siapa lagi ngasih mungkin 10% 1 ticknya kan dalam setengah jam mungkin sejam ya lumayan seperti itu. Tapi resikonya tinggi juga friend W2. Tapi kalau ini tembus 10 friend W2 mengakhiri masa konsolidasinya dan bisa kembali mencoba uptrend. Kalau friend induknya uptrend juga warrant 2-nya biasanya seperti itu, ngekor ya. Seperti itu tuh friend W2. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 488 menguat 0,41%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ERA cukup bagus, sudah di dekat 490 tapi lebih titik amannya ya 500. Mungkin nggak sih dia bisa tembus 500 dengan kondisi seperti ini. Kalau ISG tembus 7100 tembus juga ERA 500-nya. Seperti itu aja untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup terkoreksi 2,11% ke harga 370. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya ERAL ada distribusi, nggak masalah, distribusinya juga nggak terlalu besar. Langsung saja ke teknikalnya. ERAL masih aman di atas 364, masih aman, masih oke, koreksi wajar karena sudah 3 hari naik dengan volume dan koreksi tipis, yaitu wajar. Tinggal lihat besok koreksinya seperti apa. Semestinya sih nggak jebol 360-nya untuk ERAL ya, masih oke. Harusnya ERAL masih potensi ke atas. Seperti itu untuk ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup terkoreksi 1,34% ke harga 735. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya MTEL didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MTEL belum kemana-mana juga. Ya sudah mencapai target saya waktu itu di 760. Saya juga sudah TP dan belum beli lagi MTEL karena saya lihat dia itu naik turun kayaknya nggak kuat naik. Yang penting saya TP dulu, selamatkan sekitaran 7%, ya aman lah daripada saya berharap bahwa pasti. Mending switch saham lain ya. Kalaupun dia tembus nanti ya kita lihat lagi tembus ke 760. Kalaupun tembus menurut saya ya lumayan, kalau dia bisa tembus ini bisa nge-swing 10%. Kalau tembus ya 750 tembus 10% ada peluang untuk MTEL. Nih targetnya 820 850 itu.
Tapi disclaimer untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2050 terkoreksi 0,96%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tebik diakumulasi. Menarik masih Tebik ya, yang akum juga broker-broker oke tuh. Langsung saja ke teknikalnya, Tebik masih oke, mestinya nggak turun dari 2000 ya. Kalau Bapak Ibu mau spekulasi buy harga sekarang masih bisa. Risknya kecil juga tuh, paling 4%, 3% udah. Pokoknya gagal bertahan di atas 2000 tinggalin aja. Untuk Tebik, target Tebik ini kalau jalan minimal 2140. Jadi ada potensi upside dari harga sekarang 90 poin, 4,5% dan bisa sampai 2300. Ya, menarik untuk Tebik. Ini juga bisa jadi pola pattern flag nih. Kalau dia tembus nanti 2100, tiangnya ini peluang besar. Bahkan bisa 2400 tuh. Ya, nggak usah jauh-jauh, targetkan aja 2270 udah bagus tuh. Ya, 2200 sudah oke untuk Tebik. Seperti itu Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1035 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau di broker samarinnya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tower tunggu tembus 1050. Cuman kalau beli buy on break dengan kondisi sekarang itu agak berisiko juga ya. Atau seperti ini ya, Bapak Ibu bisa tunggu di bawah aja. Kalau dikasih 1000, nah nekat aja dibeli di bawah. Ya, skenario-nya ya ke 940 kalau ternyata terus turun nggak bertahan di atas 1000. Itu aja. Kalau beli harga sekarang potensi bisa profit juga kalau dia rebound, tapi hitung aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Misalnya Tower nggak sesuai plan, malah turun kalau baru beli harga sekarang ya di 1030, 1040. Bagaimana, ataukah mau average down di 1000 atau di 940, ya bisa-bisa juga. Menurut saya Tower juga akan uptrend nantinya kalau ISG sudah naik ke atas lagi setelah membentuk swing low. Seperti itu Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 73 menguat 1,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Sen lagi konsolidasi tapi ada momentum bisa rebound ya. Yang penting Bapak Ibu bagaimana strateginya. Kalau nggak mau nunggu lama, gagal bertahan di atas berapa nih? Di atas 69, 68 tinggalin aja ya. Kalau mau average down di bawah 64, 65 ya silahkan juga ya. Bagaimana strategi ini karena dia lagi konsolidasi. Ada support minornya 70. Kalau tembus minggu ini bisa tutup di atas 80 itu menarik. Ada peluang ke 96, 100. Kalau dia bisa rebound minggu ini tembus 80 dan bertahan, sangat berpeluang Sen ke 96 dan 100. Tapi ini disclaimer. Seperti itu Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Asa yang ditutup dari 1030 menguat 3%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Asa didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Asa bagus, tembus. Kalau kondisi seperti ini saya berani pastikan peluang besar, tapi disclaimer ya. Tetap namanya analisa bisa melesetnya, tapi selama di atas 1000 Asa bagus. Ya, karena itu ada EMA 200 yang menjaga, mestinya aman dan berpeluang nge-swing atas. Targetnya 1080, 1100 itu udah cukup bagus. Asa itu juga sudah saya rekomendasikan beli di 1000 sampai 1030 itu ya. Sekarang ya berarti masih mungkin ada yang floating profit tipis, ada yang BP ya gak masalah. Yang pastinya ya selama di bawah, selama nggak turun di 1000 hold aja. Saya bilang mungkin seminggu kemarin sudah beli ya, tinggal lihat minggu ini kalau dia bisa nge-swing atas 1030, 1050, 1080 sampai 1100 tuh menarik untuk Asa, bisa profit taking ya. Kalau dikasih 2 minggu ini 8% ya lumayan. Seperti itu hitung-hitungan. Jangan kita mikirin profit orang yang ditampilin di grup, di Facebook, Instagram atau TikTok. Fokus saja kepada profit yang Bapak Ibu dapat ya. Kenapa bisa dapat seperti itu? Bagaimana analisanya? Ya itu dipelajari terus, dievaluasi biar bertumbuh. Jangan lihat profit orang besar mungkin 100%, mungkin 30%, 50%, 100%, bahkan lebih bagger atau tiap hari pamer profit, yaitu orang. Dan apakah itu benar juga kita nggak tahu. Kan bisa aja tuh screenshot yang dibuat diedit. Jangan terganggu dengan profit orang lain, fokus ke diri sendiri. Ya pelajari aja, jangan takut. Pasti bisa kalau Bapak Ibu semangat belajar ya. Karena analisa teknikal itu bisa dipelajari. Kalau dibilang capek ya capek. Investor capek nggak? Capek. Capek nunggu sampai naik. Itu pun kalau tiba-tiba nggak di tengah jalan fundamental berubah
ya, tetap ada resiko. Trading ada resiko, capek, investor ada resiko, capek nunggu lama. Itu pun ya tadi, kalau nggak ada perubahan fundamental. Sama nggak? Sama. Mana yang cocok Bapak Ibu? Apakah maunya yang trading atau invest? Ya tergantung Bapak Ibu. Ya. Dan trading juga ada yang trading yang tipis-tipis profitnya kecil. Ada yang profitnya besar. Ya itu tergantung lagi. Dengan kesabaran. Tetap kunci trading ataupun investor itu sabar. Ya. Seperti itu. Untuk asa, kalau saya lihat ya sangat mungkin ke atas karena volume meningkat. MACD-nya juga golden cross, semestinya memberikan sinyal bagus. Lanjut. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada SLC yang ditutup di harga 103, menguat 3%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinya SLC didistribusi. Langsung saja ke teknikal. SLC harusnya juga rebound. Peluang besar targetnya 110. Dapat 7% seminggu ini ya lumayan kalau dikasih. Tapi kalau baru beli harga sekarang risk rewardnya hitung-hitung aja. Kalau menurut saya ya stop lossnya di bawah 98-97 itulah toleransinya. Berarti sekitar 7% kalau Bapak Ibu mau cut loss baru harga sekarang kalau beli. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.